Ini tempat sholat nih. Ini buat tempat sholatnya. Wah, ada macan. Ternyata temennya Watasi macan lur nih. Pemandangannya dari sana. Telur. Kalian kalau mau tahu rumah bosnya Watasi yang mana? Yang ini nih, rumah bosnya Watasi. Nah, pintu lagi. Ada pintu lagi. Kita mengarah kemana lur? Bagian depan ya, bagian depan malah ada apa lur? Ada. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Watasi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini lur, Watasi mau nge-review tempat tinggalnya Watasi ya. Ya karena banyak banget nih yang komen, bang review tempat tinggalnya dong, review rumah Jepangnya. Oke, ini Watasi hari ini mau nge-review ya lur. Tapi kalian harus lihat lur nih, Watasi mau apa. Oke lur, jadi hari ini Watasi sebelumnya mau bikin sarapan dulu nih. Ini pagi hari ya. Hari ini Watasi libur. Terus ini Watasi mau masak apa namanya? Telur dadar ya. Jadi dapurnya kayak gini lah lur. Ini hari ini temannya Watasi yang dua lagi kerja. Jadi ditukar ya lur liburnya. Hari ini temannya Watasi kerja, ini hari Sabtu Minggu kan. Terus nanti hari Minggu Watasi sama temennya Watasi yang satu lagi kerja. Jadi 4 orang, dua lur. Itu karena hari ini itu ya kerjanya cuman nyemprot itu lur, nyemprot tanah ya, tanah pohon stroberinya. Ini dapurnya kecil banget kayak gini lur, tapi ya bersih lah ya lur. Hari ini yang mau masak telur. Ya fasilitasnya mungkin ya kalau ini kita review dapur terlebih dahulu lur jadinya. Ini kulkas nih. Ini freezernya kayak gini. Jadi dipakai 4 orang. Kulkasnya ada 2. Ini yang Watasi di sini, temennya yang Watasi di sini. Kita coba buka. Oh, ini lur, ya. Terus kayak gini lah lur. Kayak dapur pada umumnya. Oke, tapi sebelum kita nanti review lagi, ini Watasi mau masak dulu lah. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro. Like. Komen. Tonton sampai akhir. Telur dadar pada umumnya lur. Segi bawang, dikasih bawang ini ya, daun bawang. Terus ini apa lur? Ya betul, ini bukan minyak. Ini minuman lur. Jadi minuman ini tuh itu mirip banget sama teh manis lur. Ternyata di Jepang ada juga teh manis ya. Nih, enak lur, asli. Terus yang rasa lemon tea juga enak banget. Ini kedua lah minuman favoritnya Watasi ya. Kalau ini lur, nah kalau ini bener banget minyak. Kita kasih tuang minyaknya. Oke, dikit aja minyaknya. Nyalain gas. Jadi kipas ini buat asapnya lur. Apa namanya, blower ya? Kalau biasanya kan kayak ada ini lur di atas ya. Kalau di apartemen-apartemen yang mewah mungkin. Tapi ini pakai kayak gini aja, tapi baunya ya lumayan lah. Lumayan bisa buat ngurangin bau lur sama asap ya. Ini kompornya ada kayak gininya lur. Ini buat ngasep ikan biasanya ya. Orang Jepang kan suka banget ikan. Jadi kompornya kayak didesain kayak gini. Ini udah lama banget lur, udah dari dulu ya, dari zaman orang Cina. Udah sekitar 5-8 tahunan. Ini ya kayak gini lah lur. Jadi Watasi sama teman-teman itu bersih-bersihnya sekitar seminggu sekali ya, piket. Oke, ini minyaknya udah panas. Langsung kita sor.
Ini nyewatasi kalau masak pakai sorok lebih susah ya lur. Enak nyewatasi lebih enak pakai sapitan ini sih. Jadi pagi-pagi kita makan telur nih. Harumnya. Kok jadi lur? Weh. Chef lur. Kayak chef ora. Jadi kita dibiasakan lur kalau misal habis masak langsung dibersihin kayak gitu. Soalnya kalau nggak langsung dibersihin kan bisa numpuk-numpuk gitu ya. Chef gagal lur, minyaknya sampai ke tembok. Chef gagal. Telur, jadi sebelum makan ini langsung dicuci ya lur. Soalnya dibiasain supaya nanti di sana kan nggak numpuk ya. Kalau misalkan ada yang masak jadi nggak keganggu. Terus kayak gini, cangkang telur langsung dibuang juga, langsung diberesin lah lur pokoknya. Telur taruh ke kulkas. Taruh sini. Bang, jangannya apa aja bang? Yang Watashi senang banget jamur lur. Jamur, tahu, sayurnya sesim ya, sawi. Sesim sawi bukan ya. Terus kita makan dulu. Oke lur, yang Watashi mau makan dulu ya, sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Min, makan lur. Terbaik lur, mirip gaweane mamane nyong lur, dadi kangen wong tua gitu. Ini lur, walaupun lauknya cuman telur ya, ini enak banget lur, asli. Oh iya lur, temennya yang satu lagi tuh yang senpai ya. Jadi kan ada 4, yang 2 lagi kerja, terus yang satu kan aku, yang satunya lagi belanja. Ini pagi hari dia berangkat belanja lur, rajin banget. Terus kalian banyak yang nanya kan temennya orang mana aja. Jadi temennya Watashi ada 4. Yang satu orang Cilacap, pada ngapak ya Nyong. Satu lagi orang Lampung, terus satu lagi orang Bima. Bima itu Nusa Tenggara Barat lur. Dari macam-macam daerah lah lur. Oke lur, Nyong Watashi udah selesai makan, kita langsung aja review tempat tinggalnya Nyong Watashi. Gasken. Oke lur, jadi yang pertama kita review bagian luarnya dulu ya. Nih. Nyong tinggalnya di sini lur. Oke. Ini kalau bagian luarnya kelihatannya luas banget ya lur, halaman-halamannya tuh. Sebenarnya lur, ini itu separuh nggak dipakai ya. Kesininya itu gudang lur. Tuh yang ini gudang. Tapi bagian halamannya luas banget. Terus dulu kan kalau kalian ngikutin Nyong Watashi dari lama, di sebelah sananya itu ada pohon apa ya? Kaki atau kesemek ya lur. Kesemek itu kalau dalam bahasa Jepang namanya kaki ya. Di sana ada pohon kaki. Terus sekarang halamannya ini buat dipakai tempat parkir kafe. Soalnya bosnya Watashi kan buka kafe ya. Nih. Kita review bagian samping dulu lur. Yang luar-luar dulu aja ya. Nih. Nah itu mobil bosnya lur. Itu bosnya Watashi itu. Teman-teman juga yang lain lagi pada kerja di sana, di host yang itu. Nah kalau bagian sampingnya ini ada wastafel kayak gini. Kalian percaya nggak lur, air di Jepang itu walaupun ini kerannya kan di luar ini bisa diminum loh lur, tetap bisa diminum ya, walaupun rasanya agak sedikit kayak apa ya, aneh gitulah. Nah ini kayak buat pakaian kayak habis kerja tuh.
habis kerja terus nyuci. Ini mesin cucinya. Tempat-tempat buat nyimpen baju lah lur kalau di samping. Nih tembok rumah Jepang kayak gini lur. Dari tanah liat sama dicampur sama kayu-kayu kayak gitu ya. Nih, kayak serpihan kayu. Pokoknya kayak gini lur. Gasnya di luar. Jadi tiap bulan itu habis nggak habis, gasnya tetap diganti ya lur. Rutin. 2 tabung. Kalau bagian mburitan rumah ini berantakan banget lur. Belakang rumah. Ya. Kayak di mana gitu belakang rumah. Berantakan lur kalau belakangnya. Nah ini. Ini kalau sampah di Jepang itu dipisah-pisah lur. Ini buat sampah kayak plastik, sampah rumah tangga juga bisa. Yang kuning ini. Kalau yang hijau sampah besi kayak gini, buat besi sama beling ya. Tuh. Terus kalau yang biru kayak buat botol. Kaleng bir-bir ini. Bahaya banget lur, ini siapa yang minum bir lur. Jadi, tapi di setiap wilayah itu beda-beda lur. Ada yang rumit banget juga ya, ada yang lebih rumit untuk pengolahan sampahnya, pemisahan sampah ini. Tapi kalau di Fukuoka ya termasuknya gampang lah. Gampang banget. Jadi nanti si sampahnya itu kayak gini lur. Modelnya ditaruh di gomibako itu lur. Kayak ada ember kan. Nah sebenarnya itu buat sampah lur. Tuh ya. Terus nanti tiap seminggu 3 kali atau 2 kali ya lur, nyong watasi lupa. Ada truk yang ngambil truk sampah. Oke, kita langsung masuk aja. Kita masuk. Wah, ini lur tempatnya ya. Assalamualaikum. Ini kotak buat apa lur? Stroberi ya lur, buat panen stroberi dimasukin ke sini. Terus untuk biaya berapa? Untuk biayanya berapa nanti aku jelasin ya lur di akhir video, oke? Kalian ngikutin aja sampai akhir, oke? Oke lur, kalau dari pintu depan kan langsung ke ngarah ke yang samping itu tadi lur. Sampingnya ini gudang lur, jadi nggak dipakai. Gudang-gudang kayak gini. Ada TV, ada futong, ada kipas, inilah barang-barang nggak dipakai. Nah itu sepatu nyong atas lur, ditaruh sana. Soalnya nggak ada tempat kan. Terus kalau kotak ini ya buat panen stroberi gitu. Pokoknya peralatan pertanian juga ditaruh di sini lur. Nih. Kalau malam suka gembluduk sih lur. Oke, kita tutup ya. Ya kita lanjut lagi. Kita ke arah sini dulu lur. Nah kalau rumah-rumah di Jepang kebanyakannya itu toiletnya di agak sebelah depan lur. Beneran. Ya. Ini ada ruangan kosong. Cuman buat naruh apa lur? Kayak pakaian-pakaian musim dingin tuh. Jaket tebal lah. Jaket tebal. Ini lur, siapa lur? Nah untuk di sini ini toiletnya kayak gini, nggak ada ofuronya lur, nggak ada yang buat berendam sih lur. Jadi kalau musim panas cuman pakai air terjun ini doang nih. Dari atas. Ini seminggu sekali lur dibersihin. Jadi rutin lah, biar nggak kotor kan. Ini ruangan kosong. Kalau kita keluar, ini ada pintu lagi. Ada pintu lagi. Kita mengarah kemana lur? Bagian depan ya, bagian depan malah ada apa lur? Ada toilet lur. Aneh banget ya lur. Di bagian depan nih, depan rumah malah ditaruh toilet. Terus ada jimat-jimat kayak gini lur. Gak tahu ya, dari dulu ada ya. Soalnya yang dulu tinggal di sini tuh kayak orang Cina, orang Vietnam gitu lur. Oke,
bagian toilet sama kamar mandi udah. Sekarang kita tinggal ruang apa ya, kayak ibaratnya kayak ruang kumpul lah. Ini luas banget loh, luas banget. Terus kalau yang ini kan dapur nih, yang tadi ya dapur udah tak review ya, dapurnya bersih banget lur. Ada kulkas, ada ya lengkap lah ini lur ya. Untuk bagian dapurnya tadi Nyong Atasi udah lumayan nge-reviewnya kan. Nah kalau lemari ini lur, lemari ini sebenarnya buat nyimpen barang-barang yang penting ya. Ini kayak tempatnya Nyong Atasi ini tuh, kayak buat dompet, paspor. Ini kecil tapi ya buat nyimpen barang-barang penting doang. Terus ini ada tangga lagi lur, ini menuju ke lantai 2. Tuh, tangannya udah agak tua lur. Ya maklum lah lur, tinggalnya di rumah tua kayak gini. Ini rumah bekas sebenarnya. Nyong Atasi jujur nggak tahu ini apa ya, bekasnya dulu tempat rumah siapa itu, entah rumah bosku. Ini lur, kayak gini. Ini dipakai buat nyimpen apa? Kayak koper sama teman-temanku ya. Futong juga nih, futong bekas. Pemandangannya dari sana. Telur. Kalian kalau mau tahu rumah bosnya Nyong Atasi yang mana? Yang itu lur. Yang ini nih, rumah bosnya Nyong Atasi. Nah, yang itu. Ya. Jadi itu rumahnya bagus banget lur, luas banget. Terus ini tetangga nih Nyong Atasi juga nih, yang ini rumahnya gede ya. Tapi Nyong Atasi nggak tahu orangnya yang kayak gimana lur, yang tinggal di sana. Tuh mobilnya banyak, ada traktornya juga tuh. Traktor ya. Gokil bro. Oke. Kita langsung menuju di sini. Di lantai 2-nya cuman ada satu kamar lur. Satu kamar. Permisi ya, ini kamar temen-temen Nyong Atasi yang lagi kerja. Rapi banget. Masya Allah, gokil bro. Ini tempat sholat nih. Ini buat tempat sholatnya. Wah, ada macan. Ternyata temennya Nyong Atasi ngomong macan lur nih. Tapi Nyong Atasi walaupun masuk kamar kayak gini lur, ini temennya Nyong Atasi udah ngebolehin kok lur kalau masuk kayak gini ya. Sambil video aku udah bilang juga. Terus nih. Jadi punya piano. Fun fact, ini piano Nyong Atasi lur. Ya. Ada gitar, ada piano, ada macan, ini macan ya. Gokil, ini ada TV-nya lur. Sama boneka pink. Punya Mas Diki ini lur. Terus kita lihat view dari atas. Wah, gokil bro. Sambil ngelihat host kan, bisa tuh. Sambil ngelihat tempat kerja. Asri banget kan lur, bener-bener ya. Ini bener-bener pedesaan lur, bukan kayak tempat-tempat yang ada apartemen berapa tingkat, itu enggak lur. Jadi Nyong Atasi bener-bener desa, tinggalnya di desa ya. Kalau apa ya, kalau tempatnya agak deket konbini, terus deket kayak supermarket, minimarket kayak gitu, Nyong Atasi sebenarnya kadang mikir itu kota, itu desa apa itu desa apa semi kota sebenarnya. Kalau yang namanya desa ya kayak gini lur, jauh dari mana-mana ya, sepi. Telur, ada burung nangkring di pohon lur, kelihatan nggak? Oke, kita review kamar temennya Nyong Atasinya udah kayaknya ya. Ini bersih lur, gokil. Dadah, ini yang satu punya beruang warna pink, yang satu punya macan. Oke, kita turun lur, tutup lagi. Tinggal kita turun. Jadi lantai atasnya sebenarnya ini bisa lur, tapi ini dipagar ya. Dipakainya cuma buat satu kamar doang, lantai 2-nya. Terus yang terakhir tinggal review apa ya? Oh, ini belum nih.
ruangan ini belum nih. Ini ruangan. Jeng jeng jeng. Serem kan lur, tempat tinggal Nyong Watashi. Ini buat naruh-naruh kayak beras ini lur. Nah ini lur, sebenarnya beras yang Nyong cari tuh selama ini yang kayak gini nih, yang di supermarket. Ternyata nggak nemu-nemu ya. Malahan ini dikasih sama bosnya Nyong Watashi lur. Dikasih beras lumayan banget, 30 kilo. Lumayan lah, bisa buat 1 bulan kan. Oke. Yang terakhir kita tinggal review ruangan ini lur. Nah, jadi satu kamar dihuni buat 2 orang. Nyong Watashi tinggalnya di sini. Ini kamarnya Nyong Watashi lur, ya. Nyong Watashi tidurnya pakai futong. Sempit kayak gini ya. Ada AC-nya lah, walaupun AC-nya di sini nih. Ini kalau dibuka AC-nya bisa masuk kok lur. Nih kalau yang ini tempat tinggalnya senpai. Jadi dia beli ini lur, beli spring bed ya. Nyong Watashi cuma pakai futong kecil. Ini bisa digelar loh lur, bisa digelar ya. Nih. Lampunya nyalain. Nah, ini lur. Ya. Ini dia tempat tidurnya Nyong Watashi. Oke lur, jadi mungkin segini dulu ya videonya. Semoga ya bisa bisa menjawab pertanyaan teman-teman sedulur KB yang penasaran sama tempat tinggalnya Nyong Watashi kayak gimana. Ya kurang lebih kayak gini. Nyong Watashi cuman tinggal di desa, terus apartemennya ya tua kayak gini ya. Nyong Watashi tetap bersyukur lah lur. Udah diberi tempat yang nyaman kayak gini, terus bebas juga, maksudnya bebas. Nggak yang deket bos kan, kalau misalkan berisik dimarahin bosnya, dibilangin bosnya gitu, enggak lur. Di sini ya tetangganya juga baik, terus udaranya sejuk banget. Walaupun ketika musim panas ya panasnya luar biasa lur. Tapi ada fasilitasnya ya lengkap juga kok lur. Oke. Untuk biaya sewa rumahnya ini sekitar 3,5 juta lur per bulan ya. Ya tergantung listrik juga lur, pemakaian listriknya kadang bisa sampai bisa sampai 4 mang. 4 mang itu 4 juta ya, sudah sama listrik. Oke, kayak gitu lur. Semoga videonya bisa menghibur ya lur, bisa ngasih info ke teman-teman, gambaran yang mau kerja di pertanian Jepang, yang mau tinggal di pedesaan Jepang kayak gimana. Semoga videonya bisa bermanfaat lur. Oke, Nyong Watashi pamit. Bye bye.